Fisika merupakan ilmu yang menganalisis fenomena alam dan berusaha mempelajari pola-polanya sehingga mampu memberikan prediksi yang bermanfaat bagi umat manusia. Pandangan manusia terkait dengan alam semesta berevolusi dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada zaman dahulu, manusia merasa istimewa dengan menganggap dirinya merupakan pusat dari alam semesta serta meyakini bahwa seluruh planet, matahari, dan benda-benda langit lainnya bergerak mengelilingi bumi. Pemahaman ini dikenal sebagai teori geosentris. Hal ini tentu didasari dari hasil pengamatan dengan mata telanjang karena keterbatasan alat pada saat itu. Seolah-olah memang tampak bahwa matahari, bulan, dan bintang selalu bergerak mengitari kita. Paham geosentris awal mulanya berangkat dari ilmu filsafat, di mana Aristoteles mencetuskan teori ini pada abad ketiga sebelum Masehi. Paham ini juga didukung oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Hipparchus, Anaximander, Pythagoras, dan Eudoxus. Pada abad kedua Masehi, seorang astronom Helenistik Mesir bernama Claudius Ptolemeus mengemukakan sistem Ptolemaic dalam karyanya yang berjudul Almagest, yang menjadi masterpiece dari model kosmologi pada zaman Yunani kuno. Model ini diterima oleh masyarakat selama lebih dari 1000 tahun. Di sisi lain, model heliosentrik menganggap bahwa matahari merupakan pusat tata surya dikemukakan oleh Aristarchus pada tahun 310 hingga 230 sebelum Masehi. Sayangnya, model ini tidaklah diterima dan tidak mengalami perkembangan karena kuatnya pandangan geosentrisme pada masa itu. Kemudian, pada tahun 1543, seorang ilmuwan berkebangsaan Polandia bernama Nicolaus Copernicus mengkaji kembali model heliosentris dan menuangkan dalam karyanya yang berjudul On the Revolutions. Ia sendiri hanya menggunakan model ini untuk memudahkan perhitungan karena ia menilai bahwa model heliosentris lebih sederhana. Karena kuatnya paham geosentrisme pada masa itu yang juga didukung oleh gereja, model heliosentris dianggap bertentangan dengan masyarakat umum. Lebih jauh lagi, masyarakat pada zaman itu lebih memilih dogma yang diberikan oleh gereja dibanding membuktikan suatu teori dengan fakta empiris melalui pengamatan ataupun eksperimen. Seorang filsuf dari Italia bernama Giordano Bruno yang juga belajar model heliosentris dari Copernicus mengembangkan model ini dengan meyakini bahwa di luar galaksi Bima Sakti terdapat galaksi lain yang juga memiliki kehidupan. Ajaran ini dianggap sesat karena bertentangan dengan dogma gereja. Kemudian Inkuisisi Roma, yakni sebuah sistem pengadilan yang dikembangkan oleh Tahta Suci Gereja Katolik Roma, ditugaskan untuk menangkap dan memenjarakan Giordano Bruno. Ia menjalani persidangan selama kurang lebih 7 tahun dan diperintahkan untuk bertaubat. Namun karena ia memberikan penolakan, akhirnya Paus Clement III menjatuhkan kepadanya hukuman mati dengan dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Heliosentrisme mulai diterima oleh masyarakat yang merupakan akibat dari aliran positivisme yang muncul pada abad 17 dan 18 sehingga abad ini dikenal sebagai abad pencerahan. Aliran positivisme meyakini bahwa kebenaran bersumber dan berpangkal pada suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Penerimaan ini berawal dari penolakan ilmuwan atas pengetahuan yang didasarkan oleh doktrin gereja atau legitimasi raja. Model heliosentris selalu memperoleh dukungan dari para tokoh agama Kristen setelah diadakan penafsiran baru atas kitab suci. Kemudian antara tahun 1571 hingga 1630, Johannes Kepler merevisi model Copernicus menggunakan analisis matematis dari data eksperimen Tycho Brahe. Ia memberikan koreksi bahwa bintang tidaklah bergerak mengelilingi matahari dan bentuk orbit planet tidaklah lingkaran melainkan elips. Dari hasil penelitiannya, Kepler mengemukakan 3 hukum gerakan planet yang ia publikasikan pada tahun 1609 dan 1618. Kini kita kenal sebagai hukum Kepler. Penemuan Johannes Kepler juga didukung oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei melalui pengamatannya yang dilakukan menggunakan teropong besar. Galileo berteori bahwa tidak akan terjadi perubahan pada benda yang bersinar sendiri. Bulan memiliki permukaan datar yang tidak sempurna, namun memiliki gunung dan lembah sehingga menyerupai permukaan bumi. Di era modern ini, kita semua meyakini kebenaran teori heliosentris. Perkembangan teori gravitasi yang dimulai dari hukum gravitasi Newton hingga teori relativitas umum Einstein semuanya mengakui bahwa seluruh planet di galaksi Bima Sakti termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Kejadian alam semesta seperti gerhana matahari dan gerhana bulan dapat dijelaskan dan diprediksi dengan model heliosentris.
kita semua mempercayai bahwa teori geosentris tidaklah diterima kembali sebagai kebenaran ilmiah. Tapi tunggu dulu, apakah kita selama ini benar-benar lepas dari nilai-nilai geosentris? Ataukah justru berlandaskan erat pada prinsip-prinsipnya? Mari kita renungkan. Semua ilmuwan dimulai dari zaman Galileo hingga ilmuwan di era fisika modern menghasilkan penemuannya di bumi. Kemudian, mereka mengambil asumsi bahwa hal tersebut berlaku di seluruh alam semesta. Bukankah hal ini merupakan pola pikir atau prinsip geosentris? Kita ambil contoh misalnya hukum gravitasi Newton. Sebuah cerita yang sangat fenomenal bahwa Newton terinspirasi tentang gravitasi ketika ia sedang duduk di bawah pohon apel. Apel tersebut jatuh, kemudian membuat ia berpikir tentang apa yang menyebabkan benda itu jatuh. Atas pemikiran Newton, lahirlah hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa gaya gravitasi antara dua buah benda berbanding lurus dengan hasil kali massa masing-masing benda, kemudian berbanding terbalik dengan kuarter jarak antara pusat massa kedua benda. Namun pernahkah kalian berpikir, apakah di planet Saturnus misalnya, atau di suatu planet di galaksi Andromeda, setiap benda juga jatuh ke bawah? Apakah air di sana mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah? Jika belum, coba Anda renungkan. Hukum gravitasi Newton sangatlah akurat dalam skala bumi. Hukum ini mampu menjelaskan mengapa benda jatuh dan mengapa seharusnya roket diluncurkan misalnya. Teori ini juga mampu memberikan penjelasan bagaimana pergerakan bumi mengelilingi matahari, revolusi bulan terhadap bumi, hingga lintasan asteroid saat mendekati bumi. Akan tetapi, hukum gravitasi Newton gagal ketika diterapkan di skala alam semesta. Hukum gravitasi Newton tidak bisa menjelaskan mengapa cahaya bisa berbelok saat melewati benda masif luar angkasa. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori gravitasi Einstein. Tapi, apakah Einstein memiliki pengalaman pernah pergi keluar galaksi Bima Sakti saat merumuskan teorinya? Jawabannya, tentu tidak. Faktanya, teori gravitasi Einstein tidak bisa menjelaskan fenomena materi gelap. Jika diterapkan di skala semesta, teori ini juga tidak akurat menjelaskan bagaimana alam semesta berekspansi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah setiap area memiliki hukum fisika yang berbeda, atau seharusnya ada satu hukum yang mengatur hukum alam secara universal? Jika ada hukum universal, mengapa sampai saat ini fisikawan belum mampu merumuskannya? Apakah hal ini dikarenakan pola pikir geosentris? Pertanyaan di atas masihlah menjadi teka-teki. Limitasi kita untuk menjelajahi alam semesta memaksa kita untuk berpola pikir geosentris, melakukan perumusan di muka bumi dan memaksa konsep tersebut untuk berlaku di seluruh alam semesta. Hal ini tak hanya terjadi di fisika, tapi juga di bidang ilmu lain. Bahkan, tak jarang kita berasumsi bahwa alien-alien di planet lain juga memiliki pola hidup dan sistem sosial serta ekonomi seperti kita. Pola pikir geosentris akan selalu kita anut selama kita belum bisa menembus limitasi yang kita miliki. Sampai kapankah hal ini akan selalu terjadi? Tuhan tidaklah mewajibkan kita untuk mendapatkan jawabannya. Akan tetapi, ikhtiar untuk memahami alam semesta serta mensyukuri nikmatnya adalah salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan. Terima kasih.